Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andini dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 2B. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian strategi pemasaran pada perusahaan untuk meminimalisir dari dampak tersebut. 4 sistem informasi yang akan digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin dampak yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Dampak yang dialami perusahaan pada COVID-19 yaitu adanya pengurangan tenaga kerja atau banyak karyawan yang di PHK. Kedua, banyak perusahaan yang bangkrut, menurunnya produktivitas karyawan, rantai pasokan yang tertekan, pengangguran dan penarikan investasi oleh perusahaan, ketidakstabilan ekonomi dan resesi. Strategi pemasaran pada perusahaan untuk meminimalisir dari dampak tersebut adalah dengan memaksimalkan digital marketing. Sebenarnya digital marketing telah lama digunakan, yakni melalui media televisi dan radio. Namun semakin berkembangnya teknologi, maka muncullah berbagai macam platform digital yang baru dan lebih update untuk dimanfaatkan sebagai media pemasaran yang baru dan lebih update untuk dimanfaatkan di kalangan masyarakat. Jika dibandingkan dengan metode terdahulu, pemasaran melalui platform digital dinilai memiliki peran lebih penting dan menguntungkan. Adapun fungsi dari digital marketing untuk strategi pemasaran yaitu pemasarannya lebih efektif, mudah dijangkau customer, dan ekonomis pada segi pembiayaan. Kegiatan marketingnya akan lebih mudah pada situasi ini. Sistem informasi yang pertama yang akan digunakan yaitu sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan mengontrol kinerja perusahaan dengan melibatkan prosedur dokumen, manusia, dan teknologi. Sistem ini membuat kinerja perusahaan lebih efisien dan tepat sasaran. Adapun jenis-jenis sistem informasi manajemen yaitu Executive Support System (ESS), Group Decision Support System (GDSS), Expert System (ES), dan Artificial Intelligence (AI). Kemudian Decision Support System (DSS), Informatic Management System (IMS), Knowledge Book System (KWS), Office Automation System (OAS), Transaction Processing System (TPS), kemudian Supply Chain Management (SCM). Itulah jenis sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Jika tanpa sistem manajemen, semua karyawan sudah bisa berkoordinasi. Kenapa sih menggunakannya? Sebab ada kelebihan yang hanya bisa didapatkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen tersebut. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kegunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan di dalam perusahaan. Adanya sistem ini dapat memperlancar koordinasi serta mengoptimalkan kinerja setiap karyawan. Inilah mengapa perusahaan memerlukan sistem informasi manajemen. Sistem ini juga memudahkan perusahaan dalam mencari solusi untuk permasalahan apapun melalui data-data informasi yang akurat. Adanya sistem informasi manajemen sangat membantu perusahaan dalam mencapai target serta berkembang lebih besar. Yang kedua, menggunakan sistem informasi e-learning. Ini adalah contoh pertama dari sistem informasi yaitu dalam bidang pendidikan. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan. Penerapan sebuah data yang diproses disebarluaskan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini, di antaranya kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tapi juga penghematan kertas. Karenanya, contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian yang ketiga, sistem informasi yang digunakan yaitu Artificial Intelligence.
Salah satu sistem informasi ini tadinya lebih banyak digunakan dalam perusahaan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sangat memudahkan proses transaksi yang ada di perusahaan. Melihat kecanggihan AI ini, tidak heran jika banyak yang menerapkan hal ini pada teknologinya. Mungkin yang paling banyak dan paling sering didengar adalah AI. Ini diterapkan di handphone. Pada dasarnya, cara kerja sistem ini yaitu memecahkan masalah yang ada dengan pengetahuan dari tenaga ahli dengan dimasukkan ke dalamnya. Jadi sistem yang diproses untuk menghasilkan informasi ini masih berasal dari manusia juga. Kemudian yang keempat adalah sistem informasi e-commerce. E-commerce adalah perdagangan atau jual beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Elektronik komersi atau e-commerce ialah sebuah sistem yang di dalamnya memuat aktivitas penjualan, pembelian, serta penyebaran barang dan jasa yang mendayagunakan sistem elektronik seperti misalnya televisi, internet, ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce pada era digital ini menjelma menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk menghasilkan profit yang cukup besar. Kelebihan penerapan e-commerce itu sendiri adalah memiliki jangkauan yang luas bahkan global, mempermudah perusahaan untuk menerapkan metode IGTE, mengurangi biaya operasional, pelayanan lebih cepat kepada pelanggan. Demikianlah mengenai 4 sistem informasi yang digunakan ke perusahaan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.